Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang berbahagia. Senang sekali Allah mempertemukan kita kali ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Itu suatu kenikmatan yang luar biasa dan patut untuk kita syukuri. Maka mari kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tentu tidak akan kita lupakan sholawat dan salam. Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai dan kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku semuanya yang barangkali saat ini sedang dalam kesedihan karena dilanda masalah yang berat. Adapun kami datang untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang berat yang sedang Anda alami. Adapun judul yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah tak sembarangan zikir. Meski ringan, terbukti mampu atasi masalah berat. Jika saat ini Anda punya masalah berat, misalnya saja sedang terlilit hutang yang membuat hati tidak tenang dan malu, belum hidup nyaman karena belum punya rumah, atau masalah berat yang lain yang barangkali sedang melanda Anda. Ada satu zikir ringan yang diyakini mampu membantu kita menyelesaikan masalah berat, bahkan bisa mencegah masalah lain yang lebih besar yang barangkali akan datang menghampiri kita. Masalah berat kadang membuat seseorang menjadi putus asa dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi, dalam agama Islam terdapat sebuah amalan yang amat ampuh agar terbebas dari masalah yang berat itu. Amalan tersebut sering dilakukan para nabi dan rasul saat mendapat masalah berat dan rumit. Para nabi bisa terlepas dari masalah berat dan rumit karena punya amalan khusus. Amalan khusus tersebut adalah zikir atau mengingat Allah dalam kondisi apapun, bahkan saat ditimpa masalah. Tidak lupa selalu berzikir. Oleh karena itu, agar terlepas beban berat, contohlah dan tirulah perilaku para nabi dan rasul agar segera keluar dari masalah. Allah berfirman, kalau ada orang yang bukan nabi mengikuti amalannya, maksudnya mengikuti amalan nabi, maka saya atau Allah akan berikan kenikmatan yang sama seperti yang dialaminya. Maksudnya yang dialami seperti nabi itu. Jangankan hanya tentang lilitan hutang atau kesulitan keuangan.
apalagi hanya masalah rumah. Semuanya insya Allah akan segera teratasi jika kita meniru contoh yang sudah dialami dan terbukti manjur mengatasi masalah oleh para nabi yang sudah dibuktikan. Salah satu contohnya adalah dalam yang ingin kami sampaikan ini. Zikir ini meskipun sederhana, mudah, tetapi tidak sembarangan, karena zikir ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah dipraktikkan Nabi Yunus saat tertelan ikan paus, dan nyata telah berhasil. Nabi Yunus selama 40 hari berada di dalam ikan paus yang gelap gulita. Tetapi pada tanggal 10 Muharram, Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan paus. Nabi Yunus betul-betul terlepas dari masalah besar yang mengancam jiwa raganya. Lantas seperti apa yang diamalkan Nabi Yunus sehingga doanya begitu mustajab? Oleh karena itu, mari kita dengarkan, kita simak bersama apa yang sudah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87 ya. 87 yang artinya, dan ingatlah kisah Dhunnun atau Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami, Allah, tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Ketika Nabi Yunus di dalam sholatnya, di dalam sujudnya, ia membaca doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin sebanyak 40 kali. Dalam keadaan sujud. Boleh dalam sujud terakhir dalam sholat hajat Anda, boleh dalam sholat sunat yang lain. Atau dibaca dalam kondisi sujud dengan kedua jari telunjuk kita menunjuk ke atas sebagai pertanda mengikuti, mengakui keesaan Allah. Maka insya Allah seberat apapun masalahnya akan teratasi. Maka ketika Nabi Yunus selesai berdoa seperti itu selama 40 hari, maka Allah menjawab, yang artinya maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Itu Allah sudah mengatakan seperti itu. Jadi kalau itu sudah dibuktikan, diamalkan dan terbukti, maka kita sebagai manusia biasa, maka contohlah, tirulah. Ya. Karena Allah sudah berfirman tadi di dalam sebuah firman-Nya yang sudah kami bacakan tadi, maka ketika ada orang yang mengikuti amalan Nabi, maka Allah akan memberikan kenikmatan yang sama seperti yang dialami oleh para Nabi.
apalagi hanya masalah utang, apalagi hanya masalah tidak punya rumah, apalagi masalah hanya belum punya mobil. Insya Allah jika kita sungguh-sungguh dan yakin, maka kita akan terkabul doanya seperti doanya Nabi Yunus. Cara Allah sangat bermacam-macam, ya, bermacam-macam caranya. Bisa barangkali kita akan diberikan langsung lewat orang lain, ya, atau kita akan dibantu oleh orang lain. Karena banyak contoh sahabat-sahabat kita yang lain yang berhasil mengatasi masalahnya, ada yang ditolong saudaranya, ada yang rumahnya mau dijual ternyata dikasih orang, maka kebutuhannya dia tercukupi dan tidak menjual rumah. Demikian itu, mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan ini membawa kemanfaatan bagi kita. Dan doanya terakhir kami sampaikan, yaitu yang dibaca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hanya itu. Bacalah 40 kali dan dalam keadaan sujud, maka insya Allah apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan amalkan, semoga Anda sukses dan yakinlah bahwa Allah adalah zat yang mengabulkan semua doa hambanya. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, tentu kami yang melakukan karena kami manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, dan kami menyadari betul orang yang fakir akan ilmu. Dan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.